Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alita Sidik dari Prodi Sistem Informasi S1 di Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi. Saya kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang pemodelan aplikasi toko baju distro berbasis online. Pertama itu ada user story, bagian fungsional sistem. Fungsional sistem itu gunanya untuk sistem operasi yang dibangun berfungsi untuk memberikan informasi dan layanan berupa 1. Memberikan informasi tentang produk. 2. Memberikan informasi tentang cara pemesanan produk. 3. Menyediakan form pendaftaran sebagai pelanggan. 4. Menyediakan layanan transaksi pemesanan. Yang kedua itu ada fungsional pembeli. 1. Lihat produk. Pada fungsional lihat produk, calon pembeli akan melihat semua produk yang dijualnya di website. 2. Pesan produk. Fungsional pesan produk. Setelah pelanggan memilih produk yang diinginkan, maka selanjutnya akan mengisi biodata sesuai form yang tersedia di website, dan setelah mengisi biodata diri maupun alamat yang jelas, maka klik tombol pesan. Yang ketiga itu pembayaran. Setelah melakukan pemesan produk, maka selanjutnya proses pembayaran, yang dimana sebelumnya mengisi biodata diri sudah tertera nomor rekening yang ditujukan untuk pembayaran via transfer bank. Ya, di sini lanjutan video yang tadi tentang user story. Di sini ada lagi tentang user story bagian 2-nya, yaitu fungsional admin. 1. Kelola halaman map. Admin di sini mengedit, menambah, dan menghapus post maupun informasi tentang baju distro di website. 2. Manage produk. Admin bisa mengedit, menambah, dan menghapus produk yang akan dijual di toko online baju distro melalui website. Ketiga, manage order. Admin di sini dapat menginformasikan apakah produk tersebut sudah siap dikirim apa belum. Dan tentu saja user harus melakukan pembayaran via transfer bank terlebih dahulu. Setelah itu admin mengkonfirmasi produk tersebut untuk siap dikirim. Dan yang satunya lagi ada non fungsional, yaitu 1. Availability. Sistem dapat diakses baik pelanggan, admin, atau teknik kapan saja, dimana saja dengan syarat koneksi server. Kedua, reliability. Sistem bekerja full online 24 jam dan dapat diupdate setiap saat. Ketiga, portability. Sistem bisa dijalankan pada platform Windows dan Linux dengan kebutuhan PHP Engine dan MySQL Server. 4. Security, yaitu keamanan sistem dapat terjaga. Ya, di sini ada activity diagram bagian login yang terdiri dari admin, pelanggan, dan sistem. Mulai di sini dari buka aplikasi, masuk from, login, lalu masuk ke sistemnya, menampilkan from login. Sistem itu meminta untuk masukkan username dan password, lalu masuk. Jika benar, masuk ke akun pengguna. Jika salah, mengulangi masukkan username dan password. Ya, selanjutnya ada activity diagram bagian registrasi yang terdiri dari pelanggan dan sistem. Lalu pelanggan masuk ke halaman registrasi. Lalu halaman registrasi itu masuk ke sistem untuk menampilkan halaman registrasi. Lalu sistem itu meminta data pelanggan untuk masukkan data diri. Lalu data diri itu masuk ke sistem untuk menyimpan data. Ya, di situ ada activity diagram bagian pemesanan. Di situ terdiri dari pelanggan dan sistem. Mulai itu pelanggan melakukan login, lalu sistem melakukan menampilkan halaman utama. Lalu pelanggan memilih barang, lalu barang tambah ke keranjang, lalu masuk ke sistem menambahkan barang ke sistem keranjang pelanggan. Lalu yang keenam itu ada activity diagram, yaitu di sini ada di bagian checkout. Checkout itu ada pelanggan dan sistem. Mulai langsung ke login, lalu masuk ke melakukan pemesanan, lalu masuk ke checkout. Checkout itu masuk ke sistem
sistem itu menampilkan halaman checkout. Lalu untuk pelanggan memilih metode pengiriman dan metode pembayaran. Lalu di sini ada activity diagram bagian pembayaran, yaitu terdiri dari pelanggan dan admin. Mulai langsung ke login, lalu melakukan pemesanan, melakukan checkout, lalu melakukan pembayaran ke admin, lalu admin konfirmasi pembayaran ke pelanggan, lalu pembayaran dikonfirmasi. Activity diagram bagian pengiriman, yaitu terdiri dari pelanggan, admin, dan kurir. Yaitu pelanggan melakukan login, lalu melakukan pemesanan, lalu check out, lalu melakukan pembayaran, lalu admin itu packing barang, dikirim ke kurir, barang dikirim, lalu kurir itu mengirim notifikasi barang telah dikirim ke pelanggan, lalu balik lagi barang sampai, lalu mengirim melakukan pelanggan agar barang diterima. Lalu admin menerima notifikasi barang diterima oleh pelanggan. Ya, yang kelima itu ada class diagram. Di sini itu ada admin. Admin itu terdiri dari ID admin, nama admin, username, password, dan alamat. Gunanya itu untuk mengisi, mengubah, mengecek, dan menghapus. Admin itu bisa masuk ke login. Nah, login itu di dalamnya ada username, password. Nah, untuk membuat, edit, dan cek. Lalu diedit ke penjualan toko online. Yang di bawahnya itu ada katalog dan penjualan online. Lalu di sini itu ada supplier. Supplier itu terdiri dari ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon. Hubungan supplier itu untuk memasok barang. Nah, itu ada lagi di sini ada customer service. Customer service itu di bawahnya ada nomor registrasi komplain barang. Itu customer service itu untuk melayani komplain jika ada barang cacat atau rusak. Nah, di sini lagi itu ada customer. Customer itu ada nama customer, alamat, email, dan nomor telepon. Gunanya itu untuk melihat, memesan, membeli barang, membayar, dan mengirim. Customer itu bisa melihat ke toko online. Ya, lanjut lagi. Di sini ada kurir. Kurir itu di bawahnya lagi ada ID kurir, nama kurir. Gunanya itu untuk mengantar dan mengirim barang ke customer. Dan di sini lagi itu ada sistem. Di bawahnya itu ada kode barang, nama barang, dan harga. Yaitu isinya ada beranda, laporan penjualan, dan logout. Sistem itu gunanya untuk menampilkan data customer, lalu diserahkan ke admin. Lalu di sini lagi ada database. Database itu gunanya ada data produk, data customer, yang bisa untuk menyimpan data barang dan menyimpan data pelanggan. Database itu bisa menampilkan data customer dan menyimpannya ke barang. Ya, yang kedua itu ada use case diagram. Use case diagram itu ada terdiri dari customer service untuk melayani komplain dan bantuan. Dan yang kedua ada customer. Customer itu bisa login, registrasi, input informasi data, bisa edit informasi data, lihat informasi data, hapus informasi data, bisa batal pesanan, bisa pesan barang, bisa pencarian barang, katalog, dan lihat barang, kirim pesan chat. Nah, di situnya lagi ada admin. Admin itu bisa laporan penjualan sama lihat informasi data, lalu input informasi barang, edit informasi barang, hapus informasi barang, lihat barang, kirim pesan, lalu edit katalog, stok barang, sama packing barang. Lalu ada sistem itu bisa pencarian barang, katalog, lalu disitunya lagi ada
Database itu bisa menyimpan data pelanggan, lalu penyimpan data barang. Di situ ada supplier itu cuma bisa stok barang saja. Itu ada kurir bisa packing barang lalu kirim barang. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, diagram development ini adalah diagram yang terakhir dan yang paling sulit, yaitu ada client, server, database, admin. Nah, di dalam client itu ada komponen UI client. Nah, UI client itu bisa melihat data, lalu memilih data barang, lalu melakukan transaksi online. Lalu di bawahnya lagi ada admin, komponennya yaitu UI admin. UI admin itu bisa menambahkan data, lalu menghapus data barang, mendata data barang, lalu mendata pembelian. Nah, di transaksi online itu data disimpan di database. Yang ketiga itu ada state diagram. State diagram itu ada login, lalu memasukkan username dan password. Jika salah, balik lagi ke login. Jika tidak ada registrasi. Registrasi itu ada halaman registrasi, lalu memasukkan data diri, lalu data tersimpan. Lalu jika benar, masuk ke form katalog. Lalu form katalog memilih barang, lalu masukkan tambah di keranjang. Lalu jika itu pilih ulang, hapus pesanan. Lalu lanjut pemesanan, ada checkout. Lalu checkout itu bisa hapus pesanan. Lalu situ ada metode itu ada pembayaran dan pengiriman. Lalu ada rejected. Lalu habis itu ada accepted. Lalu barang dikirim, lalu barang diterima. Nah, yang keempat itu ada sequence diagram. Di sequence diagram itu ada pelanggan. Pelanggan itu terdiri ada login, menu utama, form katalog, keranjang belanja, form pemesanan, dan sistem. Lalu di pelanggan itu bisa memasukkan ID dan password. Lalu jika valid, masuk ke menu, lalu pilih produk, lalu selesai milih, bisa daftar pesanan, ada keterangan pengiriman dan pembayaran. Lalu bisa balik lagi selesai memilih, ada pesan lagi. Lalu pesan lagi itu ada buah pesanan atau hapus. Lalu habis itu validasi. Lalu balik lagi ke pesanan, transaksi disimpan. Nah, ini lanjutan dari sequence diagram. Sequence diagram itu nih lanjutan ada admin. Lalu admin itu bisa masukkan ID dan password di bagian login. Lalu valid. Lalu ada dua pilihan, ada halaman web. Lalu ada tambahan produk. Untuk di bagian ada tambah produk. Lalu produk itu disimpan di database. Yaitu materi saya yang saya sampaikan yang berjudul pemodelan aplikasi toko baju distro berbasis online. Dan sekian dari video saya, dan terima kasih yang sudah nonton video saya. Dan jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe. Dan see you next video, bos.